Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training. Dan kali ini kita mau ngelanjutin lagi pembahasan tentang series dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, yang terakhir kalau teman-teman ikuti, kita sudah bicara pelaporan segmen, di mana ada ambang batas ketentuan yang memang teman-teman jangan lupakan, perhitungan 10% dan 75%. In detail, teman-teman boleh cek konten ataupun videonya. Nah, melanjutkan dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, sekarang kita mau bahas sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita mau membahas apa yang namanya dengan derivatif. Nah, memang derivatif ini masih sedikit sulit memahaminya karena memang bukan sesuatu hal yang memang untuk mudah dipahami, karena instrumennya agak berbeda. Dan artinya instrumennya agak berbeda, dia tidak seperti bond, dia tidak seperti bentuk surat berharga lainnya yang memang mudah dipahami ataupun seperti saham. Nah, memang derivatif ini adalah salah satu bentuk mitigasi risiko. Nah, teman-teman ingin tahu lebih detail terkait tentang pembahasan konsep dan transaksi derivatif, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas hal yang paling sederhana terlebih dahulu, apakah itu derivatif. Nah, jadi memang derivatif itu bayangannya adalah teman-teman silakan membayangkan bahwa ini adalah semacam surat berharga ataupun kontrak. Nah, memang kontrak ini isinya adalah suatu instrumen yang akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bertransaksi di dalamnya. Nah, sehingga pada saat memberikan keuntungan, ada dimungkinkan derivatif ini memang dapat diperjualbelikan. Nah, untuk sebelum sampai ke sana, kita pahami dulu apa itukah yang dimaksud dengan derivatif. Nah, derivatif adalah salah satu bentuk dari instrumen keuangan berbentuk kontrak dengan jadi sebetulnya kalau dibicara instrumen keuangan, dia masuk di pengaturan PSAK ya teman-teman, PSAK 50, 55, dan kalau saya tidak salah juga diatur juga di PSAK 71. Tapi nanti tolong dicek kembali. Nah, berbentuk kontrak dengan tujuan untuk meminimalkan potensi kerugian akibat fluktuasi harga, rate, atau variabel lain yang kita sebut juga dengan underlying-nya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, kita ambil contoh yang paling mudah sekali, bahwa memang di dalam transaksi itu kita baru beli barang hari ini, ternyata harganya besok sudah berubah. Teman-teman beli telur ayam, beli buah, dan segala macam mungkin akan mengalami fluktuasi harga. Nah, pada saat number of quantity-nya sedikit, mungkin itu tidak terlalu menjadi jumlah yang material. Tapi bayangkan teman-teman kalau misalkan suatu pusat perbelanjaan dia mengambil banyak sekali ataupun jumlahnya dalam ton, yang kalau berubah sedikit harganya dimultiply ataupun dikalikan dengan quantity barangnya, maka akan menjadi jumlah yang material sekali. Nah, itu mungkin akan lebih terasa apabila sebagai supplier, tapi mungkin kalau kita sebagai end user mungkin kita tidak terlalu merasakan materialitas perubahan angka ya. Walaupun mungkin terkadang kita suka notice juga, kadang kalau belanja, harga ini tahu kok kemarin sekian, sekarang sudah sekian lagi. Nah, itu sudah kita bisa rasakan, tapi somehow pada saat jumlahnya tidak material ya tetap kita beli. Nah, akan tetapi teman-teman harus hati-hati kalau ini dari sisi supplier, pada saat ada perubahan harga dan tidak bisa kita kontrol, maka itu akan merubah cash flow mereka. Ya, pada saat cash flow mereka berubah, maka struktur pembiayaan juga akan menjadi berubah. Karena apa? Pada pemasukan cash flow-nya, ya kalau dia surplus akibat perubahan harga, tapi bagaimana kalau dia justru defisit, meleset semua perhitungan cash flow yang memang sudah kita estimasi. Nah, itu salah satu problem latar belakang yang melandasi mengapa derivatif itu perlu. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhana. Saya ambil contoh yang di sekitar kita saja. Misalkan harga ayam potong diasumsikan mengalami fluktuasi karena demand dan supply. Ya, kita paham ini karena pada saat barangnya dicari banyak, biasa dia harganya menjadi naik karena biasa supply-nya dia sifatnya tetap, akan tetapi demand-nya tinggi. Nah, saya ambil contoh misalkan peternak ayam menjelang lebaran mengalami keuntungan karena permintaan naik sehingga harga cukup bagus. Akan tetapi di saat tidak hari raya, maka permintaannya turun, supply-nya tetap. Dengan asumsi produksi ayam potongnya tetap ya. Nah, dengan asumsi potensi ayam potongnya tetap, maka pada tidak hari raya, permintaannya itu akan turun. Supply-nya tetap, permintaan turun, maka harga akan turun. Nah, untuk mengatasi ini, maka peternak ayam masuk ke dalam suatu perjanjian.
untuk dapat menjual ayam potongnya di luar hari raya dengan harga yang sudah disepakati di awal. Tujuannya apa teman-teman? Misalkan rumah potong ayam tersebut dikontrak oleh salah satu perusahaan ayam goreng. Nah, perusahaan potong ayam ini menghadapi suatu potensi permasalahan pada saat dibeli di hari raya ataupun tidak hari raya akan mengalami perbedaan harga. Nah, pada saat dia dibeli hari raya, mungkin harganya menjadi lebih tinggi, ya. Tapi bagaimana dengan kondisi tidak hari raya? Maka pembelian dia turun. Sementara teman-teman ada fixed cost yang harus kita tanggung. Nah, ini yang kemudian si peternak ayam ngomong sama perusahaan ayam gorengnya. Bagaimana kalau kita melakukan suatu kontrak perjanjian untuk mengunci suatu harga? Misalkan satu ayam potongnya dijual 25.000. Mau hari raya ataupun tidak, dijual 25.000. Nah, ini teman-teman perhatikan, di satu sisi memberikan keuntungan bagi peternak ayam karena artinya dia sudah men-set suatu standar harga. Kalau sampai harga marketnya di atas 25.000, maka yang untung itu adalah si pembeli potong ayamnya. Karena apa? Pada saat di harganya di luar 28.000, dia datang dengan kontrak ke rumah potong ayam ini 25.000. Akan tetapi perhatikan kalau dia di bawah 25.000, yang diuntungkan adalah justru bukan dari yang membeli ayam potongnya, tapi si peternaknya. Karena apa? Karena pada saat harganya di bawah 25.000, yang seharusnya dia bisa beli di luar, dia justru harus beli di rumah potong ayam yang sudah kita bikin janji kontrak tadi. Nah, dia beli di harga 25.000. Nah, sekarang yang diuntungkan adalah dari si peternak ayamnya. Nah, itu kurang lebih konsep derivatif secara analoginya dulu ya. Nanti kita in detail kita akan lihat ke dalam angka-angka. Cuma teman-teman harus bisa membayangkan bahwa derivatif itu adalah suatu bentuk secure ataupun mitigasi risiko agar kita memiliki suatu harga yang diset kesepakatan bersama. Nah, ini kembali lagi harga ini dikunci berdasarkan asumsi. Nah, jadi teman-teman hati-hati dalam pembentukan asumsi harga pada saat dia diset, misalkan tadi satu ayam potong satu ekor ayam 25.000. Nah, ini jangan sampai diset terlalu rendah ataupun diset terlalu tinggi. Nah, ini perhitungan ini yang membutuhkan asumsi. Jadi sebetulnya pembentukan harga juga lebih penting karena kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Hari raya, kemudian supplier dari pakan ayam, bibit, penyakit dan segala macam. Nah, ini menentukan si harga 25.000. Nah, jadi jangan lupakan asumsi pembentukan harga yang penting ya. Itu harga ayam. Bagaimana kalau kita misalkan underlying asetnya bukan ayam, kita bermain di emas, kita bermain di minyak segala macam, dan itu menjadi kuantiti yang sangat banyak sekali ya. Nah, tentunya memiliki kerugian dan keuntungan. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya, kurang lebih analoginya bagaimana siapa yang diuntungkan pada saat harga di bawah, siapa yang diuntungkan pada saat harga di atas ya. Nah, selesai kita masuk kepada contoh derivatif yang pertama, forward contract. Jadi forward contract itu semacam penguncian harga, konsepnya sama kayak tadi, tapi kita lihat ke dalam contoh underlying aset yang berbeda. Nah, di sini diketahui misalkan barang tambang berupa tembaga dengan total perolehan mining. Jadi kalau dia melakukan penggalian, diestimasi dapat 2 juta pounds ya, bukan pound sterling ya, tapi 2 juta pounds. Periode penjualannya itu 3 bulan. Jadi per 3 bulan dia jual 500, 3 bulan dia jual 500, 3 bulan dia jual 500, dan 3 bulan terakhir dia jual 500 ya. Dalam satu siklus satu tahun, dia menjual quarterly sebanyak 4 kali. Satu kalinya 500, 500, 500, dan terakhir 3 bulan terakhir 500, sehingga total 2 juta pound ya. Ada biaya yang harus diperhitungkan, fixed cost dan variable cost. 2.400.000 dan 1.600.000, total 4 juta rupiah. Break even revenue-nya ada di dua rupiah, kita asumsikan 2 rupiah per pound ya. Nah, ini break even revenue, artinya kalau dia menjual per pound seharga 2, maka BEP fix dan variable cost tadi bisa terbayarkan kalau per poundnya dibayar dengan 2 rupiah. Nah, sekarang kita membuat semacam buffering bantalan ya. Bantalan kalau kita dijual di bawah 2, kita berapa ruginya, kalau kita jual di atas 2, kita berapa profitnya. Nah, tabel estimasinya
2 BEP dia ada di tengah. Kalau dijual 1,9 kita loss 200. Kalau dijual 1,8 kita loss 400. Kalau dijual di atasnya 2,1 kita net 200, profit 200. Kalau dijual 2,2 kita profit di 400.000. Nah, maka pada saat dia sudah tahu base-nya saya itu 2 kalau saya break even revenue. Jadi ini tambahan lagi buat teman-teman ketahui harga break even revenue-nya. Nah, maka dia akan mengambil suatu kesepakatan harga di 2,2 per pound, ya. 2,2 per pound. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam suatu skema perjanjian. Sudah mulai disepakati, oke, kamu boleh beli saya punya tembaga di harga 2,2 per pound. Nah, ini hati-hati, kita membutuhkan suatu perhitungan yang cukup visioner. Karena kita melakukan penguncian harga di awal untuk penjualan 500.000 sampai dengan akhir tahun. Harga 2,2 pound ini lagi, jadi sebetulnya bukan masalah derivatifnya penting atau tidak, itu sudah legal kontrak dan ditandatangani, tapi pembentukan harga yang disepakati ini. Nah, ini pasti nanti akan terjadi tarik ulur dan bargain, karena juga dia tidak mau di set harga kemudian given 2,2. Pasti dia akan minta lebih rendah lagi dan kita akan berusaha lebih tinggi. Nah, itu nanti yang perlu diperkuat asumsinya, karena setahun itu cukup panjang dengan harga bahan tambang yang cukup sensitif, maka ini menjadi perlu pertimbangan dan asumsi yang sangat hati-hati sekali. Sebisa mungkin kita banyak memasukkan asumsi-asumsi eksternal, suatu kebijakan regulasi dan segala macam sehingga terbentuk harga 2,2 pound. Nah, market price-nya kita lihat masuk ke dalam skema perjanjian dengan harga 2,2 pound, dia membuat suatu range. Harga apabila market price-nya 2,4, ya, kita kalau lihat kolom pertama market price, karena market price yang ada di luar sana yang tidak bisa kita kontrol. Kita fokus di forward price, karena forward price itu adalah harga yang kita sepakati di dalam suatu kontrak forward. Nah, pada saat market price 2,4, forward price-nya 2,2, maka ada unhedged gain ataupun loss sebesar 800. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan unhedged gain? Nah, unhedged gain ini apabila kita tidak masuk ke dalam suatu skema hedging ataupun skema lindung nilai ataupun skema dalam derivatif, ya, maka kita bisa menikmati gain sebesar 800.000. Nah, akan tetapi karena kita masuk ke dalam skema 2,2 kontrak kita, maka kita mengalami loss sebesar 400. Karena apa? Karena kita pada saat harga 2,4 di market, kita dijual di harga 2,2. Orang yang beli ke kita, sementara di luar dari 2,4 kita bisa jual, kita harus menjualnya 2,2. Sehingga ada economic loss di sana sebesar 400.000 atas forward yang kita sepakati. Ya. 2,2 forward price-nya, maka itu sama kondisinya dengan harga kita antara market price dan forward price, maka kita tidak ada economic gain ataupun loss. Apabila market price-nya 2, berarti sudah di bawah ya, mohon maaf, forward price-nya kita 2,2, maka kita menikmati economic gain, bukan loss. Karena apa? Pada saat di harga market tembaganya 2 rupiah, kita mampu menjual dengan harga 2,2 kepada pembeli kita. Karena apa? Kita sudah diikat kontrak dengan dia. Nah, sekarang sudah mulai berpindah nih posisi siapa untung, siapa yang ruginya. Nah, pada saat 2 rupiah, forward price kita 2,2. Kita diuntungkan, yang seharusnya tadi kita rugi sebesar 400, kita justru diuntungkan dengan harga 2,2 yang sudah kita sepakati di forward price. Ya. Yang terakhir, apabila market price 1,8 makin lagi ke bawah, kita semakin diuntungkan dengan forward price kita 2,2, ya. Kita bisa ada unhedged gain sebesar 400.000. Ini akibat kalau unhedged gain itu kalau kita tidak masuk ke dalam suatu skema derivatif, maka kita akan rugi sebesar 400.000. Akan tetapi kita menikmati economic gain pada saat kita masuk ke dalam kontrak forward karena kita diuntungkan sebesar 800.000. Artinya apa? Bahwa pada saat kita harga 1,8 di luaran, ya, kita bisa menjual dengan harga 2,2 kepada parties ataupun pihak yang sudah kita sepakati dalam hedging, ya. Sehingga teman-teman perhatikan di economic income-nya kita selalu stable di 400. Ingat apa perkataan saya di depan, saya sudah sampaikan bahwa cash flow kita bisa jauh lebih stabil dan terprediksi dengan adanya hedging. Cash flow kita tidak mengikuti fluktuasi dari market. Nah, itu yang perlu
di garis bawahi bahwa pentingnya hedging salah satunya adalah make sure bahwa cash flow kita itu berada di dalam fluktuasi yang aman ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh berikutnya namanya option contract. Option di sini dapat memiliki fungsi seperti asuransi dan tentunya fungsi asuransi ini memakan biaya. Jadi ada semacam suatu fitur yang bisa membuat secure kita punya kontrak. Nah, tapi fitur ini ternyata memakan biaya. Tapi nggak apa-apa, selama biayanya lebih rendah daripada potensi risikonya lebih tinggi, kita akan ambil keputusan. Misalkan, A, pemilik tembaga kasus yang tadi, adalah buyer dari put option. Jadi kalau ini misalkan ada put option dikeluarkan oleh suatu entitas. Nah, saya pemilik tembaganya, yang tadi mau jualan tembaga di harga BEP Rp2. Nah, saya agak worried nih melepas tembaga saya ke market. Sehingga ada entitas ekuitas yang menawarkan, Pak gimana kalau pakai put option? Artinya apa? Kita lihat. Entitas yang menjual put option disebut dengan seller. Jadi put optionnya punyanya dia nih. Dia menjual namanya put option. Saya sebagai pembeli dari put option tadi, namanya opsi tadi ya, saya membeli. Nah, posisi saya adalah buyer. Saya membeli put option ya. Buyer ini adalah dia mempunyai hak untuk bisa menjual tembaganya di market. Sementara si seller harus membeli tembaga yang sudah aset saya tadi dengan harga yang sudah ditetapkan. Nah, jadi fiturnya adalah jangan lupa kalau saya sebagai pemilik underlying asetnya, saya sebagai buyer. Karena saya butuh secure, maka saya membutuhkan suatu fitur. Saya membutuhkan, maka saya membeli. That's why maka saya menjadi buyer. Nah, sementara pihak yang menawarkan fitur tadi dia disebut sebagai dengan seller ya. Nah, katakanlah sekarang penetapan harga di 2,3 per pound. Jangan 2 ya, karena 2 adalah BEP. Nah, katakanlah penetapan harga di 2,3 per pound. Apabila harga tembaga di market di bawah 2,3 per pound, maka saya menggunakan hak opsi untuk seller tolong dong dibeli dari tembaga saya karena harganya sudah 2,3, maka sesuai dengan kontrak kamu harus membeli tembaga saya di harga berapa? 2,3. Andai kata di market ternyata kejadiannya tembaganya di bawah 2,3 per pound, secure kita. Nah, apabila harga di atas 2,3 per pound, saya sebagai buyer memiliki hak tidak perlu menjual kepada si seller. Saya boleh memiliki hak untuk menjual di pasar. Pada saat saya memiliki hak untuk membeli, menjual ke dalam dan keluar, saya sudah masuk ke dalam suatu kontrak. Sehingga perlu diingat bahwa keputusannya, baik saya dijual ataupun ke dalam, saya sudah masuk ke dalam suatu skema yang namanya adalah option contract. Jadi opsi ini tidak bisa dibeli, oh harganya di bawah, kemudian saya beli hak opsi. No, kalau kayak gitu dia akan selalu rugi posisinya. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan bahwa option contract ini juga memiliki suatu fitur yang memang dapat membuat secure dari kita sebagai buyer opsi untuk bisa menjual di luar kalau di atas harga standar. Nah, akan tetapi kalau di bawah kita bisa minta seller untuk beli. Ya, nah, tapi jangan lupa keputusan ini mau baik dijual di luar ataupun dijual di bawah, kita sudah terikat kontrak dengan apa yang namanya option kontrak. Karena kalau nggak gitu, sellernya nanti tidak dapat apa-apa. Ya, nah itu dimaksud dengan option kontrak. Semoga paham ya teman-teman ya. Nah, kita lihat sekarang ke dalam contoh. Diketahui tadi break even revenue-nya di 2 per pound, exercise-nya ini kita sebut dengan terminologi baru namanya ada exercise price-nya di 2,3. Nah, dengan harga 2,3 per pound, dengan harga opsinya 0,05 per pound. Jadi setiap pound yang terjual ataupun kita putuskan menggunakan hak opsi itu pasti akan ada charge, ya kan? Make sense. Anda mau terbebas dari biaya rumah sakit, maka Anda akan ada premi. Either Anda mau pakai insurance Anda, either Anda mau tidak gunakan insurance Anda dan Anda pakai, maka Anda tetap membayar premi. Ya, Anda tidak bisa dalam posisi sakit tiba-tiba Anda mau ngurus asuransi kemudian bayar premi. Sama konteksnya seperti ini, dia tidak bisa digunakan pada saat kita ada loss risk kita menggunakan opsi ini. Ya, ini namanya memang perlu perhitungan, perlu bargaining, perlu asumsi. Nah, produksinya sama tadi di 2 juta pound. Ya, nah apabila harga tembaga di market 2,4
ya, ingat berarti di atas harga exercise kita antara di put option tadi di 2,3, maka A tidak perlu menggunakan hak opsinya ya. Tidak perlu, tapi dia udah masuk ke dalam kontrak ini ya. Akan tetapi sudah terlanjur dibeli dengan karena kontrak, yaitu hati-hati ada cost-nya 0,05 per pound. Sehingga net revenue-nya kalau dikatakanlah di market 2,4, saya nggak mau jual ke seller, saya mendingan jual ke market ya. Jangan lupa ada biaya 0,05 per pound sehingga netnya menjadi 2,35 per pound. Nah, itu kurang lebih yang tadi perlu dipertimbangkan antara biaya put optionnya dengan risikonya. Selama biaya put optionnya masih bisa masih cukup make sense, maka kita bisa masih menikmati penghindaran dari risiko yang besar, maka nggak apa-apa kita ambil keputusannya ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam hitungan angkanya. Apabila market price per poundnya, market di luar 2,45, option exercise price-nya di 2,3, jangan lupa, maka kita akan exercise no. Karena apa? Kita better prefer jual ke luar. Dapat profitnya 900.000 dikurangi dengan cost of option 100.000. 0,05 per pound dikali dengan 2 juta pound produksinya, sehingga net profitnya 800. Sama, 2,35 market price, option exercise price-nya di 2,3, maka kita tidak akan pakai option kita. Jual keluar dapat 700.000. Tapi karena kita sudah menggunakan fitur dari derivatif tadi, maka kita ada cost of option-nya sebesar 100.000 sehingga netnya 600. 2,3 dia BEP ya. 2,3 tadi, mohon maaf, 2,3 dia sesuai dengan harga exercise-nya. Maka kita juga bilang no karena masih di atas 2 ya harga BEP-nya. Maka kita dapat profit 600.000 dikurangi cost of option 100.000, dapat net profit 500. Nah, sekarang sudah mulai di bawah harga exercise 2,25. Buyer, waduh ini di bawah harga exercise, dia kontak sellernya. Seller ini harga di bawah, maka exercise saya bilang yes, kamu tolong beli saya punya tembaga di harga 2,3 karena itu exercise price-nya ya. Unhedged profitnya dapat 500, kita dapat economic gain on option sebesar 100.000. Kenapa? Karena pada saat market price 2,15 dan option exercise price-nya di 2,3, maka option exercise-nya kita yes, artinya kita akan menggunakan option tadi agar tembaga kita dibeli oleh si seller. Nah, pada saat ini kita ada unhedged profit sebesar 300, kemudian ada economic gain on option-nya sebesar 300. Kenapa dia ada economic gain on option? Karena pada saat di luar harga 2,15 atau market price 2,15, kita membeli di harga barang kita dibeli di harga 2,3 oleh si seller. Nah, jadi kurang lebih itu yang mengindikasikan bahwa ada harga di bawah exercise yang bisa kita tetap kunci dengan salah satunya adalah option tadi dan pembelinya adalah si seller. Nah, kembali lagi, tapi jangan lupa bahwa untuk fitur ini dia tetap memakan biaya sebesar 0,05 per pound ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kita punya dua pembahasan teman-teman. Yang pertama tadi adalah forward contract, yang berikutnya adalah option contract ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kurs mata uang asing. Nah, kenapa kita berpindah kepada kurs mata uang asing? Karena kurs mata uang asing juga merupakan salah satu bentuk perubahan yang volatilitasnya cukup tinggi, terutama untuk beberapa negara ya, yang memang seperti Indonesia, misalkan kita mengalami adanya harga pembukaan, harga penutupan yang memang terkadang cukup berfluktuasi, sehingga akhirnya banyak kita tidak heran banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun portal-portal platform yang memang menyediakan semacam profit ataupun menyediakan semacam suatu nilai tambah apabila kita menggunakan aplikasi tersebut, di mana salah satu barang dagangannya adalah mata uang asing, karena dia memanfaatkan selisih ataupun dari harga jual maupun harga belinya. Itu
yang menyebabkan kurs mata uang asing masuk ke dalam derivatif, karena memang kurs mata uang asing juga memang mengalami volatilitas yang memang cukup memberikan profit apabila memang kita mau menjadikannya sebagai suatu seperti saham ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam kurs mata uang asing, mari kita pahami ada beberapa yang perlu kita note. Pertama adalah istilah untuk direct quotations dan indirect quotations. Apa yang dimaksud dengan direct quotations? Direct quotations diasumsikan bahwa Rp14.000 dapat ditukar dengan 1 USD. Maka direct quotations-nya adalah rupiah dibagi dengan 1 unit mata uang asing. Atau kalau dalam hal ini 14.000 dibagi 1 sama dengan 14.000. Artinya direct quotation-nya seperti itu ya, dalam bentuk rupiah. Tapi bagaimana kalau mau bentuk dalam dolar? Maka kita sebut sebagai indirect quotations. 1 unit mata uang asing dibagi dengan rupiah, atau dalam hal ini 1 misalkan dibagi dengan 14.000, sehingga USD-nya menjadi 0,000714. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan istilah dari direct quotations dan indirect quotations ya. Moga-moga bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di dalam tadi ada istilah direct quotations, indirect quotations, ada istilah kurs mata uang asing. Nah, di dalam kurs mata uang asing ini kita mengenal dengan dua kondisi di mana nilai kurs melemah dan nilai kurs menguat. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, sebetulnya bagaimana sih yang dimaksud dengan nilai kurs melemah? Secara definisi, apabila dibutuhkan lebih dari biasanya untuk membeli 1 unit mata uang asing. Nah, sekarang kali kita ambil contoh, apabila kita kunci di 1 USD itu sama dengan Rp14.000, biasa membeli 1 USD Rp14.000, sekarang kita harus membeli USD dengan harga Rp15.000. Artinya uang yang dibutuhkan, rupiah kita dibutuhkan lebih banyak dari biasanya untuk membeli 1 unit mata uang asing. Ya, itu artinya kurs kita sedang melemah. Sebaliknya, apabila kurs menguat, membutuhkan uang lebih sedikit daripada biasanya untuk membeli 1 unit mata uang asing. Yang biasanya kita beli dolar 14.000, sekarang kita cukup mengeluarkan Rp10.000, maka kita akan bilang bahwa kurs kita sedang menguat. Artinya apa? Sedikit rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 US dollar ya. Nah, itu kurang lebih pemahaman terkait dengan nilai kurs melemah, nilai kurs menguat ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Di dalam kurs mata uang asing itu ada 3 rate. Yang pertama adalah spot rate, exchange rate, nilai tukar for immediate delivery of currency exchange ya. Jadi ini lebih kepada situasi yang paling terkini akibat pertukaran barang, sehingga ada pada saat ada pertukaran barang dua negara, maka ada currency yang harus segera di recognize. Current rate-nya at which 1 unit of currency can be exchanged for another currency at the balance sheet date or the transaction date. Jadi ini sedikit masih ada delay karena dia ada balance sheet date dan transaction date. Sementara historical rate adalah the rate in effect at the date at specific transaction or event occurred, sudah terjadi lampau ya. Itu adalah historical rate. Sekarang mari kita lihat sedikit contoh untuk kurs mata uang asing. Misalkan penjurnalannya translasi pada spot rate. Diasumsikan Indonesia mengimpor persediaan dari perusahaan Amerika pada spot rate USD 14.000. Invoice-nya senilai 10.000 USD untuk jangka waktu 30 hari. Indonesia mencatat inventory sebesar 140.000 di debit dan account payable 140.000 karena kita mencatat di negara Indonesia. Nah, bagaimana pada saat nanti mau membayar, ternyata nilai spot rate-nya ternyata menguntungkan. Kita lihat translasi pada spot rate apabila dibayarkan pada spot rate-nya 13.000 bukan 14.000. Maka pencatatannya adalah account payable-nya hilang, kredit masuk ke debit, offset, selesai. Kemudian di kreditnya kita mencatat satu akun baru namanya exchange gain sebesar 10 juta atau 10.000 yang selisih tadi dari 14.000 ke 13.000 dikali dengan 10.000 USD nilai invoice-nya, dan cash-nya adalah 130 juta ya, atau 13.000 dikali dengan 10.000 USD. 1 juta exchange gain diperoleh karena hutang yang diukur dengan 14.000 sebelumnya sekarang diukur dengan 13.000. Nah,
itu kurang lebih teman-teman pembahasan kita untuk kurs mata uang asing. Jangan lupa ada istilah direct quotation, posisinya kalau indirect quotation dia dibalik untuk mengetahui berapa rupiah, berapa USD-nya. Kemudian ada juga istilah bagaimana kita membahasakan kurs kita melemah, kurs kita menguat, berapa banyak effort yang kita keluarkan ataupun yang kita justru tidak sebanyak itu pada saat kita membeli mata uang asing. Kemudian juga ada istilah spot rate, current rate, dan ada historical rate. Serta di dalam derivatif jangan lupa kita bahas dua, ada forward contract dan option contract ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman pembahasan kita men-trigger untuk membaca lebih lanjut terkait tentang derivatif dan kurs mata uang asing. Semoga memberikan nilai tambah di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau buat teman-teman yang memang sedang mengambil jurusan akuntansi ya. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.